Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat anak-anak 2022. Lomba hadroh sih. Lomba hadroh lebih sulit. Lebih sulit. Kenapa? Karena kan itu rame-rame, belum kita ngandelin hadrohnya, suara vokalnya 1 2 3. Terus kayak ada kumpul keluarga setiap malam Jumat, yasinan. Terus ada marawisnya gitu. Oh, ada marawisnya. Tapi sekarang udah enggak. Soalnya ayah juga udah jauh. Cita-cita Mar'atus Sholihah apa? Cita-citanya belum ada sih. Paling cuma mau bahagiain orang tua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat lensa hitam dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya kedatangan murid saya juga, siswa SMK tapi memiliki kelebihan atau skill lain di bidang vokal tarik suara, yaitu sholawat. Dan sudah beberapa kali mengikuti lomba sholawat baik dari tingkat terendah sampai tingkat kabupaten. Namanya Mar'atus Sholihah. Panggilannya siapa? Liha. Mar'atus Sholihah itu artinya wanita yang solehah. Insya Allah menjadi wanita yang solehah. Sekarang kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 di SMK Panjatek ya. Kebetulan ketemu saya nih beberapa seminggu sekali ya. Iya. SD-nya di mana SD-nya dulu? SD-nya dulu di 03. 03 Atakwa. Bukan. Oh, Bahagia. Terus SMP-nya? SMP-nya baru di Atakwa, SMP Atakwa Pusat. SMP Atakwa Pusat. Terus setelah itu baru ke SMK Panjatek ya. Saya kan beberapa kali mengamati Mar'atus Sholihah atau Liha ini sedang latihan vokal atau sedang melantunkan suara, bahkan kadang-kadang saya suruh tugasin untuk memimpin tadarus atau melantunkan sholawat. Suaranya cukup bagus, alhamdulillah. Dan hari ini saya hadirkan di Lensa Hitam. Ini saya akan menggali siswa SMK yang memiliki skill lain. Kalau SMK kan biasanya identiknya dengan, kalau perempuan biasanya perkantoran, komputer jaringan, kendaraan ringan, multimedia dan lain-lain. Tapi ini siswa SMK justru lebih punya skill di bidang tarik suara religi ya, musik religi atau sholawat. Liha mulai kapan menyukai tarik suara di bidang sholawat? Dari kecil sih kayaknya. Dari kecil? Dari kecil udah diajak vokal-vokal marawis sama ayah. Oh, sama ayah? Sama ayah. Ayah juga vokalis? Ayah tuh kayak khutbah nikah gitu. Oh, sering. Ustadz ya? Iya. Jadi suaranya memang ayah bagus? Bagus. Keturunan. Keturunan juga? Keturunan dari siapa itu ayah? Ayah nggak tahu. Keturunan dari kakeknya ya? Tahu deh. Kalau Liha berarti keturunan dari ayahnya. Nama ayahnya siapa kalau boleh tahu? Ahmad Zakaria. Ahmad Zakaria. Sering baca khutbah nikah, bagus beliau ya? Sama kayak ngaji-ngaji. Ngaji tilawah di acara-acara. Ya, maksudnya tilawah di acara-acara maulid. Iya. Isra Mi'raj dan acara-acara lain sering ya? Sering. Berarti sering diundang kemana-mana ayah ya? Anak keberapa? Anak kelima. Anak kelima? Iya. Sekarang umur berarti? 16. 16 dari berapa saudara? Dari 5. Kakaknya sudah umur berapa? Yang pertama sih udah nikah. Sebelum udah nikah? 26-an lah. 26 sudah punya anak? Sudah. Laki perempuan? Cewek. Terus yang kedua? Yang kedua abang. Abang laki-laki. Kerja belum nikah? Belum. Terus yang ketiga? Lagi ngajar. Ngajar di mana itu? Di SMP Atakwa 10. Oh, ngajarnya apa tuh? Ngajar guru tahsin. Tahsin. Oh, ini juga berkaitan dengan Al-Quran. Iya. Jadi memang keluarga pecinta Al-Quran, sholawat ya. Masya Allah, alhamdulillah. Yang keempat? Abang. Abang juga. Ya. Nah, sekarang kelas berapa? Kelas 2. Apa itu? Dia SMP? tadinya mondok, tapi udah keluar. Oh, jadi keluar. dia ngelanjutin. Lanjutan di sekolah umum? Sekolah paket. Paket, oh berarti setara dengan SMA. Ya, ini berarti memang Liha ini banyak juga ada genetika seorang ayah atau yang suaranya bagus ya. Iya. Kalau ibu rumah tangga apa? Ibu rumah tangga. Gimana ceritanya? Coba ayo kedekatannya dengan ayah. Kedekatannya sih dulu emang dari kecil sering ditontonin salawat-salawat kayak Ceng Zam gitu-gitu aja. Oh, Ceng Zam dulu ya, sempat viral ya. Terus kayak ada
kumpul keluarga setiap malam Jumat. Yasinan. Terus ada marawisnya gitu. Oh, ada marawisnya. Tapi sekarang udah enggak. Oh, lagi enggak. Pas lagi SMP udah. Soalnya ayah juga udah jauh. Cukup dekat ya dengan ayah ya, sehingga mewarnai perilaku, mewarnai karakter, terus mewarnai pendidikan ya. Nah, termasuk ini mewarisi bakat dari sang ayah. Kalau anak solihah nanti doanya insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga nanti ayah juga bisa nonton ini ya. Dan ayah ikut bangga nanti anaknya ternyata perkembangannya sudah cukup bagus. Apalagi dari sang ayah yang sering dikenang? Kalau yang lebih dekat banget tuh abang. Kalau diajak-ajak. Abang yang pertama? Abang yang keempat. Oh, yang keempat. Dia juga sering ajan di musola. Oh gitu, muadzin ya? Muadzin, imam. Oh, suaranya bagus juga? Bagus. Dia juga sama-sama lomba. Oh, sering lomba juga? Lomba. Pertama kali lomba di mana? Pertama kali lomba sih di Atakwa. Di Atakwa? Masjid Atakwa Putra. Jadi itu ada remaja ikra, tapi musola-musola masjid itu dikumpulin terus digabungin ke situ. Itu masjid yang besar itu, Atakwa? Itu waktu itu juara berapa? Pertama di masjidnya dulu, dilombain. Juara 1, baru dioper ke Atakwa itu. Ya, oh tadi antar masjid. Antar masjid. Begitu sudah final mungkin ke ya? Atakwa. Ya. Juara berapa waktu itu? Waktu itu juara 1, MTQ. Juara 2, Rawi. Udah itu aja. Kalau MTQ kan lebih ke tilawatil Quran, ke seni baca Al-Quran. Ya. Kalau Marawis lebih ke vokal sholawat ya. Kalau Hadro ikut nggak? Hadro ikut. Dulu di Jakarta Timur jadi vokal. Terus sekarang lagi stop mungkin ya. Nggak ada lomba-lomba. Oh gitu, sedang nggak ada lomba. Nah, tapi sekarang vokal Marawis ibu-ibu. Oh, vokal ibu-ibu. Ya. Jadi komunitas Marawis atau kelompok Marawis ibu-ibu di Harapan Indah. Tapi yang vokalnya Liha. Oh gitu. Jadi paling muda dong. Iya, paling muda. Paling muda ya. Alhamdulillah. Terus lomba berikutnya setelah tadi di Atakwa juara 1 ya waktu itu ya. Tingkat apa berarti waktu itu? Tingkat Atakwa, tapi antar masjid selingkungan yang ada di bawah naungan Atakwa berarti ya. Cukup banyak juga karena Atakwa itu kan santrinya sangat banyak. Iya. Selanjutnya terus juga di sekolah. Di sekolah lomba MTQ kayak kelas mid gitu. Juara baru dioper ke kabupaten. Di sekolah mana waktu itu? SMP Atak Pusat. SMP Atak Pusat, berarti di SMP-nya juara 1, terus kemudian dibawa ke Kabupaten Bekasi. Iya. Terus di Kabupaten Bekasi juara berapa? Juara Harapan 4. Karena banyak banget kan kabupaten. Satu kabupaten dan bersaing ketat itu ya. Itu bukan berarti kalah, tetapi memang masih banyak harapan untuk meningkatkan kembali. Nah, setelah itu ada lomba lagi di mana? Baru kemarin pas bulan puasa, Ramadan kemarin. Kayaknya. Sesudah berarti Syawal ya. Iya, dari Atakwa dioper ke kecamatan. Kecamatan apa waktu itu? Kecamatan Babelan. Banyak saingannya jadi enggak juara. Enggak juara. Tapi harapan juga enggak? Enggak. Ada lomba yang terakhir lagi? Udah sih itu aja. Paling kalau banyak tuh bulan puasa. Bulan puasa banyak lagi ya. Kayak lomba-lomba nasyid. Terus cover sholawat ada. Oh, ada. Di YouTube waktu itu. Banyak ya. Bulan puasa. Dan itu Lihat selalu ikut? Enggak, baru pertama tahun ini ada lomba cover gitu Atakwa, jadi ikutan. Udah dikirim videonya? Udah, itu banyak-banyakan followers, jadi juara keempat kalau nggak salah. Juara keempat. Oh, selain memang vokalnya, ada cover juga. Ada covernya, terus kemudian followernya harus banyak juga ya? Iya, banyak. Tapi itu yang ngeposting dari Atakwanya. Oh, yang langsung dari Atakwanya. Semuanya, dari tonton sama like-nya, sama subscribe-nya. Paling kita cuma share-share aja sih. Beberapa bukti bahwa DH ini pernah menjuarai, ada coba piagam atau piala? Juara 2 Rawi tingkat anak-anak putri Musabakoh Ikra Pusat Dewan Masjid At-Taqwa 2023, berarti baru April kemarin ya? Baru. Juara 1 Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat anak-anak, ini Ikatan Remaja At-Taqwa juga Ikra Pusat Ujung Harapan ya, ini 2022. Piagam penghargaan diberikan kepada Mar'atus Sholihah sebagai juara 1 lomba MTQ, kegiatan lomba kelas meeting yang diselenggarakan oleh OSIS SMP At-Taqwa Pusat 20 sampai 22 Desember 2021. Ada lomba-lomba lagi tingkat kota, kabupaten atau tingkat provinsi? Siap ikut? Insya Allah ya. Soalnya belajarnya juga paling sama abang doang. Oh, belajarnya sama abang doang? Sama abang. Di lomba Marawis atau lomba Hadroh atau lomba tilawah, menurut Liha apa yang paling menjadi tantangan? Lomba Hadroh sih. Lomba Hadroh? Lebih sulit. Lebih sulit? Lebih sulit.
Kenapa? Karena kan itu rame-rame, belum kita Hmm. mandiin hadronya, suara vokalnya, 1, 2, 3. Adaptasinya ya. Iya, susah. Lebih suka mana antara tilawatil Quran dengan marawis? Tilawatil. Tilawatil Quran. Nah, boleh ya, satu surat pendek dilantunkan. Siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Allah. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Allah. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sadaqallahul azim. Ya, sahabat-sahabat saya Tam, saya cukup bergetar mendengarkan suara Kata Martatus Solihah ini. Saya spontan aja minta untuk membaca. Insya Allah bakatnya luar biasa ini. Lomba-lomba yang sudah pernah dilalui, suka dukanya, tantangannya, silakan. Yang susah sih waktu itu di kecamatan nih. Kecamatan Beblan. Sehari mau lomba, tiba-tiba baru dikabarin kalau bakal lomba. Oh, satu hari. Satu Jadi hari. persiapannya pasti kurang ya? Kurang. Sangat kurang. Jadi kayak ya udahlah, apa adanya aja lomba. Oh gitu. Tapi dilancarin, tetap dilancarin. Alhamdulillah Allah kasih kelancaran. Dan itu waktu itu juara berapa? Yang di kecamatan Ya. belum. Karena memang persiapannya kalau lomba kan biasanya perlu persiapan, terus perlu pembinaan gitu ya. Ini suatu hari baru dikasih tahu. Baru dikabarin. Baru dikabarin. Tapi ya nggak apa-apa lah, satu saat insya Allah kalau persiapannya lebih matang lagi insya Allah ya. Untuk suara Mara itu lebih ngikutin ayah. Ayah. Ayah juga nadanya seperti itu atau bisa beberapa nada lah ya. Bisa. Mengkori ya. Baik sahabat-sahabat dan saya alhamdulillah sebagai seorang pendidik, meskipun saya nggak mendidik untuk bidang ini gitu, tapi saya cukup senang dan bangga ketika ada siswa saya atau siswa yang lain generasi muda itu memiliki potensi atau skill di bidang tilawatil Quran, hifdzul Quran, sholawat dan lain sebagainya, itu luar biasa. Jadi ini salah satu skill atau hobi yang tidak semua orang mau dan memiliki bakat itu. Tapi alhamdulillah dengan maraknya YouTube yang bernuansa sholawat, tilawah, hafalan Al-Quran itu cukup memotivasi. Mar'ah lebih pengen seperti siapa kalau kita melihat tokoh, baik tokoh atau qori atau qori'ah atau pelantun sholawat itu lebih menyukai siapa gitu. Sebenarnya siapa aja sih yang lihat-lihat lebih ke motivasi ya udah. Pokoknya yang penting memotivasi gitu ya. Kalau saat ini misalnya nih saya kasih pilihan, satu Nisa Sabian, yang kedua Ai Khadijah, itu lebih suka mana? Karakternya lebih dekat kemana? Nisa Sabian. Nisa Sabian ya. Jadi sedikit agak gambus. Iya. Pernah juga? Pernah, tapi ya udah gitu dong. Kalau misalnya ada orang hajatan, ada pentas gambus gitu, ujuk-ujuk dia suruh naik ke panggung melantunkan satu buah lagu Arab, bisa itu? Paling kayak lebih ke sholawat aja sih. Lebih ke sholawat. Kalau ke kampus-kampus belum belajar. Oh, belum belajar ya, belum mendalami ya. Belum. Biasanya favoritnya sholawat apa? Bi Rasulillah, Komarun ya, Robi Kholak, yang lihat-lihat tahu aja. Oh gitu. Bi Rasulillah, terus tadi Komarun, satu lagi apa? Boleh salah satunya ya dipraktekkan. Biar
sahabat-sahabat Ayat Setam juga kembali mendengarkan suara lembutnya dan cengkoknya itu unik. Bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi bi Rasulillahi wal badawi wa rijalin min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi Rabbi inni qad madatu yadi minka arju fa'idhal madadi Rabbi inni qad madatu yadi minka arju fa'idhal madadi fa'aghisni anta mu'tamadi bi Rasulillahi wal badawi. Masya Allah, adem sekali ya, sejuk mendengarkan lantunan selawat. Ini kan kategorinya selawat yang cukup populer dan modern ya. Kalau selawatnya selawat lawas lama jadul, kakek-kakek di musola kan suka selawatan tuh. Iya. Selawat-selawat ada di komunitas Betawi, Jawa, Sunda. Barangkali ada yang diingat nggak? Lebih kayak ke Amutu kayaknya deh. Kamu tuh ya? Lagu itu kan dulu tapi Ya, tapi masih bagus dan eksis sekarang bisa diperbarui lagi ya. iya. Boleh, saya pengen mendengarkan lagu itu, coba. Selawat itu. Amutu wa ahya ala hubbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Tadi dengar atau tahu maknanya ya, itu membuat hati kita bergetar, itu kadang-kadang meneteskan air mata. Lagu pop atau religi atau kasidah yang berbahasa Indonesia ada yang dihafal nggak? Atau ada yang disukai Ada nggak? sih waktu itu disuruh ibu-ibu marawis kemarin. Itu sih lagu lama ya, tapi Lagu lama. lebih kayak ke gambus gitu ya, teman sejati. Nah, teman sejati itu kan juga diperbarui lagi Nah, dengan iya. cover-cover yang baru ya. Coba deh, boleh? Mana, silakan. Ku cari-cari teman hidup yang sejati sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Di dalam doa malamku aku mohon pada Allah, semoga nanti jodohku pria yang sayang padaku. Amin, amin, amin.
Soal miskin atau kaya, bagiku tiada problema. Yang penting ia setia, seiman serta bertakwa. Amin, alhamdulillah. Lanjut. Kini telah ku dapati seorang teman sejati. Dia tampan dan berbudi, putra seorang kiai. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Subhanallah, merdunya ditilawah, oke, insya Allah ya, berbakat di situ. Kemudian di lantunan sholawat juga bisa, terus termasuk di nasid ya, lagu-lagu yang kasidah nasidaria. Teman sejati itu punya nasidaria ini, grup Semarang. Itu cuman di respon ulang dengan cover yang baru gitu. Jadi kembali lagi ingatan masa lalu gitu. Selalu saya suka sekali dengan kasidah nasidaria Semarang. Terus kalau dari Tasik, Sunda itu Almana dan lain-lain, itu luar biasa. Jadi insya Allah berbakat semua, cuman gambus tadi yang belum didalami ya. Hari ini kita bisa ketemu di sini di Lensa Hitam. Terima kasih banyak. Tentu nanti satu lagi sebagai lagu penutup ya. Prestasinya alhamdulillah selain siswa SMK baru kelas 10 juga memiliki skill di bidang vokal. Maju terus, jangan sampai putus asa. Terus belajar dengan abang ya. Iya. Abang namanya siapa? Muhammad Rizky Firdaus. Muhammad Rizky Firdaus. Nanti setiap ada lomba ikut, terus asah potensinya, kemampuannya, jangan sampai berhenti. Saya mau nanya terakhir, cita-cita Mar'atus Sholihah apa? Cita-citanya belum ada sih, paling cuma mau bahagiain orang tua aja. Bagian orang tua, karena orang tua sudah luar biasa untuk anak-anaknya ya. Iya. Mendidik, mengeluarkan tenaga, bekerja keras demi pendidikan anak-anak, demi membesarkan anak-anak, dan demi menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi putra yang solih dan solihah. Apa yang paling diingat tentang sosok ibu? Yang paling diingat perjuangannya sih. Perjuangan ibu. Di hal apa perjuangannya? Ngurusin semua anak-anaknya. Semua anak-anaknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Apa yang bisa Mar'atus Sholihah bantu untuk ibu saat Yang ini? bisa bikin ibu senang ya, dengan lihat ikut-ikut lomba, berprestasi aja. Berprestasi, jadi anak solehah ya. Iya. Betul, seperti namanya Mar'atus Sholihah, perempuan yang soleh. Nah, Mar'atus Sholihah sebagai lagu penutup satu ya. Yang berhubungan dengan Al-Quran apa? Ada nggak? Boleh punya Nisa Sabian, boleh punya Ayah Khadijah atau Alvina, punya siapa boleh? Contohnya apa? Yang hafal? Komarun kali ya? Kemarin. Silakan. Qamarun sidanan nabi qamarun wajamil sidanan nabi wajamil qamarun sidanan nabi qamarun wajamil sidanan nabi wajamil. Satu kata penutup dari Mar'ah, seandainya Bapak melihat dan mendengar podcast ini, apa yang ingin dikatakan? Pesan untuk seorang ayah dan ibu. Ayah sama ibu semoga sehat-sehat aja sampai Amin. nanti kalau dia udah besar, lebih gede lagi. Lebih gede Semoga lagi. jadi anak yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mar'atus Sholihah sudah jauh-jauh ke sini. Iya, baik, ini sebagai kenang-kenangan ya dari Lensa Hitam, penghargaan atas kehadiran Mar'atus Sholihah di tempat ini di studio Lensa Hitam. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk ibu, untuk ayah kalau lagi pas komunikasi video call. Salam juga buat Anggang sama kakak. Sahabat-sahabat Islam, kita mendapatkan pelajaran berharga dari Mar'atus Sholihah
bahwa siswa SMK itu tidak hanya membidangi di bidang yang berkaitan dengan teknik, perkantoran, dan lain sebagainya, tapi juga di bidang keagamaan atau religi gitu ya. Semoga tambah sukses, tambah Amin, maju. amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.